Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunarningsih SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sartika dengan NIM 2303393 sebagai moderator. Saya Asepta Sidiki dengan NIM 2305164. Saya Siva Fauzia dengan NIM 2306097. Saya Dita Salsabila dengan NIM 2301779. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, tugas tenaga pendidik. Yang keenam, tugas tenaga kependidikan. Yang ketujuh, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk itu, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang dikembangkan dari to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia, manegio, yang diadopsi dari bahasa Latin, manager, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan. Selanjutnya, definisi tenaga pendidikan dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan lain-lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, penghargaan, pemberian kompensasi, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Selanjutnya, konsep manajemen tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Atau, dalam definisi lain, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik. Kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, dan pemberian kompensasi. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas latihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. 5. Menciptakan iklim kerjasama yang harmonis. Selanjutnya, tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.
Menurut Departemen Pendidikan Budaya 1983, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 mengatakan bahwa yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Materi selanjutnya yaitu tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, tugas tenaga pendidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 diantaranya. Yang pertama, guru sebagai pendidik profesional bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Kedua, dosen bertugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga, konselor bertugas memberikan layanan konseling untuk membantu peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Pamong belajar bertugas membimbing, melatih, dan mengarahkan kegiatan belajar dalam pendidikan nonformal dan informal. Kelima, narasumber teknis bertugas menyediakan informasi dan melatih keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu untuk mendukung pembelajaran atau pelatihan. Keenam, tutor bertugas memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka untuk membantu peserta didik memahami materi. Ketujuh, instruktur bertugas mengajar dan melatih keterampilan tertentu peserta didik dalam pendidikan kejuruan khusus. 8. Fasilitator bertugas mendukung dan membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pelatihan. Kesembilan, pamong pendidikan bertugas membimbing dan mengarahkan pendidikan masyarakat serta membantu pelaksanaan program-program pendidikan di luar sekolah. Kesepuluh, guru pembimbing khusus bertugas memberikan layanan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus agar mampu belajar sesuai dengan potensinya. Sedangkan tugas tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 diantaranya. Yang pertama, pengelolaan satuan pendidikan. Bertugas mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Kedua, ada penilik, bertugas mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan non-formal seperti pendidikan anak usia dini, kesetaraan, atau pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pengawas bertugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Keempat, ada peneliti bertugas melakukan penelitian di bidang pendidikan dalam satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Yang kelima, pengembangan atau perekayasaan. Melakukan pengembangan dan perekayasaan di bidang pendidikan dalam satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Yang keenam, ada tenaga perpustakaan, bertugas mengelola perpustakaan pada satuan pendidikan. Yang ketujuh, tenaga laboratorium yang bertugas membantu tenaga pendidik untuk mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Yang kedelapan, ada teknisi sumber belajar, bertugas mendukung proses pembelajaran dengan mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kesembilan, ada tenaga administrasi, mengelola pelayanan administratif di satuan pendidikan. Yang kesepuluh, ada psikolog yang bertugas memberikan layanan psikologi kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan formal. Yang ke-11, ada pekerjaan sosial pendidikan, memberikan layanan bantuan sosiologis dan pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan layanan khusus. Dan yang terakhir, ada tenaga kebersihan, bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
Selanjutnya ada aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di antaranya A. Perencanaan. Perencanaan adalah pengembangan dan strategi serta penyusunan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan di masa depan. Metode dalam perencanaan SDM di antaranya ada dua. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja untuk memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis keterampilan organisasi. Yang kedua, metode perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, segala perencanaan berumusan pada visi strategi, yang mana visi tersebut dijadikan sebagai standar capaian. B. Seleksi. Seleksi merupakan proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasari oleh penilaian terhadap karakteristik individu yang bersangkutan, yang sesuai dengan cara dan ketentuan yang ada. Tujuan utama dari seleksi yaitu 1. Mengisi kekosongan jabatan. 2. Membantu meminimalisir pemborosan waktu, usaha, dan biaya. Proses seleksi terbagi menjadi 4, yaitu proses seleksi, praseleksi. Praseleksi melibatkan kebijakan dan penetapan prosedur seleksi. Yang ketiga, seleksi. Seleksi adalah pengajuan dan implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap praseleksi. Dan yang terakhir ada pasca seleksi. Pasca seleksi merupakan daftar kemampuan pelamar sebagian personalia, pembuatan kontrak, dan penempatan pegawai. C. Pembinaan dan pengembangan karir. Tujuan dari kegiatan pembinaan adalah tumbuhnya setiap kemampuan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Sandang P. Siagan mengatakan, terdapat 3 pola karir yang harus diketahui. Yang pertama, sasaran karir yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan karir. Dan yang ketiga, langkah-langkah. D. Penilaian. Penilaian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Performa yang dimaksud mencakup potensi kerja, cara kerja, dan pribadi. Penilaian tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri. Bagi pegawai, penilaian merupakan umpan balik untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Sedangkan bagi sekolah, hasil penilaian digunakan untuk mengambil keputusan seperti identifikasi program kebutuhan sekolah. E. Kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan dan tetap. Secara umum, kompensasi memiliki 2 komponen, diantaranya yang pertama, kompensasi langsung, yaitu mencakup berupa uang, gaji, intensif komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu mencakup kompensasi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. F. Pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemusatan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Terdapat beberapa alasan pemberhentian, yaitu yang pertama, permintaan sendiri, yang kedua, usia pensiun, yang ketiga, adanya penyederhanaan organisasi, yang terakhir, meninggal dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.